alasan yang patut 2 kali, dan itu pun menjadi alasan penahanan. Nah, jadi di sini kita mesti melihat bahwa sidang pra-peradilan ini tidak lagi bertanya mengenai alasan apakah itu ditangkap atau ditahan seseorang. Sidang ini sedang berbicara soal masalah penangkapan dan penahanan sudah selesai. Tidak dibahas lagi di sini apakah itu dengan alasan tepat atau tidak tepat. Pra-peradilan putusannya sudah menyatakan bahwa itu penangkapan yang tidak sah, penahanan yang tidak sah, dan itu adalah putusan hakim dan putusan pengadilan. Jadi kalau kita mau mendebat soal putusan pengadilan, silakan banding atau kasasi atau PK. Tapi pra-peradilan nggak punya kesempatan untuk banding, nggak punya kesempatan untuk kasasi, nggak punya kesempatan untuk PK. Jadi mohon maaf, ya sudah, itulah menjadi kepastian hukum di sini. Tersebut harus dimaknai mencakup setiap tindakan yang kemudian dinyatakan tidak sah oleh keputusan suatu pra-peradilan, ataukah harus dibedakan antara tindakan yang sejak semula tidak memiliki dasar kewenangan menurut undang-undang dengan tindakan yang memiliki dasar kewenangan, namun dalam pelaksanaannya terdapat ketidakpatutan atau pelaksanaan kewenangannya dinilai tidak tepat. Udah, baik, begini. Frasa di sana hanya untuk penegasan. Jadi harus dipahami, frasa di situ penegasan. Ganti rugi bisa dimintakan kalau ada penangkapan, penahanan yang tidak sah. Sebenarnya itu penegasan. Tapi perbuatan itu penilaiannya berdasarkan putusan. Kita tidak lagi menilai. Itu sangat berbeda gitu. Jadi frasa di sana di pasal 173 ayat 1 tadi yang dibacakan oleh saudara termohon itu adalah hanya untuk sebagai pedoman. Ya, penegasan di sana. Ya. Saudara ahli tidak bisa melihat frasa itu ada parameter, yaitu berdasarkan undang-undangnya. Bukan begitu. Di sana tuh bukan untuk menilai, pasal itu bukan untuk penilaian sah atau tidaknya. Tapi dia mengatakan kalau ada perbuatan yang tanpa alasan yang benar. Nah, alasan itu kita bahas di putusan pra-peradilan yang telah menilai, telah mempertimbangkan dan mengadili perbuatan itu, ya. Jadi di sana penegasan saja. Jadi jangan salah, kita jangan berpatokan pada pasal 173 untuk menilai apakah itu sesuai dengan undang-undang, dia menyalahi undang-undang, bukan di sana. Jadi dinilainya di persidangan pra-peradilan mengenai permohonan adanya penangkapan yang tidak sah atau penahanan yang tidak sah. Jadi frasa di sini hanya untuk penegasan. Ya. Faktualnya adalah putusan itu sendiri. Ya. Pendapatnya demikian ya. Yes. Oke. Saya mau bertanya, apabila ada suatu rasio desidendi terhadap suatu putusan pra-pid yang kira-kira seperti ini bunyinya, kepastian hukum tidak hanya lahir dari rumusan norma yang jelas, melainkan juga lahir dari pelaksanaan kewenangannya yang memiliki landasan kuat dan konsekuen. Kira-kira menurut saudara ahli, apa makna dari pertimbangan hakim tersebut dalam konteks menyatakan suatu penangkapan dan penahanan tidak sah? Apakah menurut saudara ahli pertimbangan tersebut menunjukkan satu, tindakan penyidik tidak memiliki dasar undang-undang sama sekali, atau tindakan penyidik memiliki dasar undang-undang atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi pelaksanaannya yang dianggap tidak konsekuen, misalnya tidak ada urgensi dari tindakan tersebut. Jadi kewenangannya kah atau tidak memiliki landasan undang-undang tindakan itu dilakukan? Sudah, baik. Jadi begini, satu hal yang tidak perlu lagi kita bahas adalah kewenangan apakah dimiliki oleh penyidik atau tidak. Sudah pasti yang diajukan di pra-peradilan adalah orang-orang yang diajukan sebagai termohon yang memiliki kewenangan. Jadi pertimbangan hukum
dari hakim yang menyatakan seperti itu, bukan menilai punya kewenangan apa tidak. Itu sudah pasti. Kalau tidak punya kewenangan tidak perlu diajukan pra peradilan. Jadi ya. Tapi yang dinilai adalah di sini apakah kewenangan itu dipergunakan secara benar atau tidak benar, atau bahkan melampaui kewenangannya itu sendiri. Melampaui dalam arti banyak hal ya, itu sangat luas sekali pelampauan itu, abuse of power gitu loh ya. Jadi kewenangan itu diberikan harus dijalankan dengan tanggung jawab, bukan dijalankan secara sewenang-wenang. Nah, itulah yang dinilai oleh hakim pra peradilan dalam suatu permohonan pra peradilan ya. Demikian. Bagaimana menurut pendapat ahli? Kalau yang saya maknai dalam hal mishandling dalam unsur pasal 173 ya, dalam unsur pasalnya itu yang diuji orang yang berhak meminta ganti rugi ketika seseorang dilakukan tindakan tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang. Saya mau bertanya lagi, misalnya ditangkap, ditahan, tidak sah dinyatakan pra peradilan. Kita kembali lagi nanya, alasan penangkapan itu apa sih, saudara ahli? Alasan penahanan itu apa sih? Apakah alasan-alasan itu sudah dimiliki aparatur? Bukankah kesini kita menilai parameter daripada alasan yang sah berdasarkan undang-undang tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang? Mohon dijelaskan. Baik, begini, kalau dalam pandangan saya sebenarnya pendapat ya, bahwa kalau yang tadi ditanyakan itu alasan penangkapan penahanan itu ada tercantum dalam KUHP yang baru, sudah diatur. Nah, kalau KUHP yang baru itu mengatur penahanan itu pasal 100 ayat 5. Alasannya ada 8 alasan ya. Kemudian kalau penangkapan itu karena dia dipanggil tidak mau hadir ya, dengan alasan yang patut 2 kali, dan itu pun menjadi alasan penahanan. Nah, jadi di sini kita mesti melihat bahwa sidang pra peradilan ini tidak lagi bertanya mengenai alasan apakah itu ditangkap atau ditahan seseorang. Sidang ini sedang berbicara soal masalah penangkapan dan penahanan sudah selesai. Tidak dibahas lagi di sini apakah itu dengan alasan tepat atau tidak tepat. Pra peradilan putusannya sudah menyatakan bahwa itu penangkapan yang tidak sah, penahanan yang tidak sah, dan itu adalah putusan hakim dan putusan pengadilan. Jadi kalau kita mau mendebat soal putusan pengadilan, silakan banding atau kasasi atau PK. Tapi pra peradilan nggak punya kesempatan untuk banding, nggak punya kesempatan untuk kasasi, nggak punya kesempatan untuk PK. Jadi mohon maaf, ya sudah, itulah menjadi kepastian hukum di sini. Jadi putusan pengadilan itu kalau sudah inkrah menjadi kepastian hukum, dan isinya, materialnya, jadi formilnya menjadi kepastian hukum, materialnya adalah bicara soal keadilannya, apakah keadilan itu diberikan apa tidak. Nah, di sana harus dipandang seperti itu. Jadi tidak lagi kita bahas apakah itu penahanannya sesuai, apakah itu bagaimana, tidak lagi dibahas di sini. Demikian. Ya, menjelaskan, kita nggak menganalisa ataupun mengkoreksi. Tidak lagi, tidak bisa lagi. Nah, sudah. Ya, mau memastikan alasan yang berdasarkan undang-undang itu aja. Ya. Dari saya. Terima kasih Yang Mulia, saudara saksi, Ahli. saudara ahli. Dari tadi saudara ahli mengatakan bahwa tersangka ditahan. Padahal kita tahu bahwa penahanan itu adalah penempatan tersangka pada tempat tertentu. Faktanya yang kita saksikan pada saat itu, pada hari Jumat tanggal 19 Juni jam 11.30 saudara tersangka dan Dr. Tifa dibawa ke rutan Krimpum. Di situ terjadi perdebatan. Kemudian pukul 15.00 petugas akhirnya memasukkan saudara tersangka dengan
Saudara Tifa selama 1,5 jam. Kemudian 16.30 saudara tersangka dan saudara Tifa dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk pemeriksaan kesehatan. Sampai pada saat itu di Rumah Sakit Polri dilakukan perawatan, dirawat di Rumah Sakit Polri tersebut sampai dengan tanggal 22. Kemudian tanggal 22 jam 10, jam 7 dibawa kembali ke ruang Krimpum untuk disiapkan dikirim ke kejaksaan. Artinya penahanan yang dilakukan oleh saudara tersangka itu hanya 1,5 jam terhadap saudara tersangka, hanya 1,5 jam. Menurut saudara ahli, sakitnya tersangka ini kan karena keadaan tersangka tersebut. Walaupun dia di luar tahanan, tapi karena sakit pasti tidak bisa beraktivitas. Memang sudah alaminya tersangka itu dalam keadaan sakit. Apakah dalam keadaan sakit itu saudara tersangka bisa menghitung dengan perhitungan yang diajukan? Terima kasih. Baik, saya agak kaget kalau termohon sendiri menyatakan seperti itu, karena berarti itu penahanan yang direkayasa. Kalau misalnya orang sakit tidak boleh ditahan. Loh, kalau tidak ditahan kenapa ada suratnya penahanan? Kenapa dirampas kebebasannya? Artinya itu adalah penahanan yang direkayasa, dan itulah yang dilarang. Dia dirampas tidak kemerdekaannya. Boleh nggak jalan-jalan? Nggak boleh. Itu namanya ditahan. Ya, berarti itu jelas penahanan tidak sah. Jangan sampai itu larinya ke penyesatan peradilan. Pasal 278 itu ada KWP-nya. Itu salah, dan salah besar. Karena penahanan sudah ada surat, artinya dia harus ditahan. Kalau dirawat harus ada pembantaran, harus ada suratnya. Ini makin menunjukkan kalau begitu memang rekayasa penahanannya. Salah besar kalau ditanyakan ke saya. Mohon maaf gitu loh, kita sebagai peran-perannya ya, karena bukan kuasa termohon yang melakukan penahanan, tapi jelas itu nggak boleh sama sekali itu. Itulah bukti bahwa rekayasa masih berjalan. Tolong jangan lagi lakukan seperti ini. Dan penahanan itu karena dua pasal 35 dan 32 ayat 1. Coba dilihat laporan polisinya kalau kuasa termohon. Itulah sumbernya, penyakitnya. Inilah dampak yang dialami orang. Gitu. Penahanan yang tidak bertanggung jawab. Dan malah sekarang dinyatakan memang ada di rumah sakit, tapi tidak ditahan. Bagaimana ini, saya nggak mengerti. Suratnya ada dan diputus oleh pengadilan bahwa itu penahanan yang tidak sah. Memang kalau begitu memang rekayasa. Begitu. Saya merekomendasi kalau memang kuasa termohon tahu kita penegak hukum, sampaikan itu, laporkan kepada Propam. Mohon dicatat kata-kata saya. Sampaikan kepada Propam. Ini penyidik tidak benar. Siapa yang perintahkan seperti itu? Salah sekali itu tadi keterangan dan pertanyaan dari kuasa termohon. Ini sangat salah. Tolong dicatat. Dan itu perampasan kemerdekaan yang secara sewenang-wenang. Saya boleh meneruskan pendapat saya. Kenapa? Berarti benar. Mau dikasih ke jaksa dalam kondisi ditahan. Supaya ditahan juga. Itu kan jahat. Itu loh. Demikian ya. Udah pendapat saya. Jadi kita hukum acara ganti rugi aja yang kita bahas yang. Nah, tapi pertanyaannya belum dijawab. Ya, pertanyaannya adalah apakah dalam keadaan tersangka sedang dirawat di rumah sakit, dapatkah menghitung ganti kerugian, kan begitu? Oke, yang depannya sudah kita catat. saya jawabnya tadi dirampas kemerdekaannya yang mulia. Sama. Pertanyaan di belakang itu tolong dijawab. Ya, karena dia dirampas kemerdekaannya. Itu tetap penahanan. Bisa menghitung. Sama yang mulia. Kecuali dia ada pembantaran. Ya, pembantaran itu juga sebenarnya ditahan tapi tidak dihitung. Itu agak sebenarnya harus diuji material. Tapi demikian ya. Jadi itu sama juga, itu penahanan itu. Terima kasih Yang Mulia. Kami mungkin melanjutkan pertanyaan sebelum, bahwa
di balik dari yang dijelaskan oleh ahli tadi, bila terhadap tersangka ada kepentingan perlindungan hak asasi terhadap kesehatannya, pertama itu pertimbangan. Kedua, ada kewajiban penyidik untuk menyerahkan tahap 2, di mana aspek kesehatan ini wajib dipastikan agar dalam proses tahap 2 itu tidak terkendala dan faktor kesehatan menjadi penghalang kepastian hukum dalam hal pemenuhan kewajiban, sisa kewajiban penyidik di tahap 2 itu. Kemudian ada pertimbangan pentingnya atau perlunya penyidik berkoordinasi atau berkomunikasi dengan tenaga medis untuk memastikan kewajiban tersebut tidak terhambat. Kami mohon ahli menekankan atau menegaskan apa yang menjadi alasan ahli fase waktu yang digunakan tersebut yang kami jelaskan tadi. Ini memang harus dihitung sebagai suatu bagian dari suatu nilai kerugian. Sementara penyidik lebih mengutamakan aspek kewajiban, aspek kemanusiaan, pertimbangan kondisi kesehatan dan kewajiban hukum tadi. Nah, mohon ahli menekankan pada hal ini. Baik ya, saya tegaskan lagi ya. Pertama, kalau orang sakit tidak boleh ditahan, tidak boleh diperiksa. Semua tindakan hukum harus ditunda, diperiksa aja tidak boleh. Jadi jangan beralasan bahwa ini alasan kemanusiaan kesehatan dari tersangka kemudian dirawat. Ya ngapain ditahan atau ditangkap? Nah itu nomor 1 ya. Ini esensinya. Yang kedua, kalau bilang dirawat di rumah sakit harus dengan SK pembantaran. Jangan suratnya itu tetap penahanan tapi dia katanya tidak ditahan, dirawat. Itu pembohongan gitu loh. Tadi saya udah jelaskan. Yang ketiga, materialnya dia memang ditahan karena apa? Dirampas kemerdekaannya. Boleh nggak jalan-jalan? Kalau nggak boleh itu namanya ditahan, tetap saja. Ya, penahanan itu ada penahanan rumah, penahanan kota dan sebagainya. Penahanan negara itu pencekalan itu sebenarnya penahanan negara di wilayah negara. Ya, tapi di sini saya nggak ngerti justru ini. Kalau dia alasan kemanusiaan bagus, luar biasa penyidik. Tapi kenapa kalau orang mau ditahan diperiksa dulu kesehatan? Tujuannya kalau sakit ya jangan ditahan. Pemeriksaan aja tidak kok ditunda, ya kan? Di pengadilan pun kalau saudara sehat, kalau tidak sehat, aduh saya sakit kepala, sakit ini, sakit jantung saya udah, ya udah lain kali. Tunggu sehat dulu. Itu adalah namanya menjunjung tinggi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, harus adil dan beradab. Itu kan namanya. Kalau begitu saya nggak ngerti apalagi yang terjadi dari pertanyaan tersebut. Yang saya jawab itu 3 poin. Saya menyatakan bahwa kalau penyidik memang mau bersikap kemanusiaan, memperhatikan kesehatan, silahkan. Tapi bukan begini caranya. Dan hal-hal tersebut sudah diputus di pra-peradilan nomor 099. Sudah selesai, sudah dinilai di sana. Yang menilai itu percuma kalau saya berpendapat. Pada akhirnya yang menilai adalah yang mulia, hakim yang memutus. Itu sah apa tidak penangkapannya. Demikian. Terima kasih yang mulia, terima kasih ahli. Kami menyampaikan pertanyaan berlanjut dari apa yang disampaikan ahli. Dalam hal hukum acara telah mengatur 2 klaster atau 2 wilayah pengajuan pra peradilan. Wilayah pertama dalam hal perkaranya tidak diperiksa, artinya dihentikan di wilayah penyidikan atau wilayah penuntutan. Dan ada pra peradilan yang menguji sah tidaknya upaya paksa yang ahli tegaskan tadi berada pada wilayah perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan namun berhenti sementara waktu karena mengakomodir hak-hak hukum pra peradilan ini. Nah, kami mohon ahli memberi penekanan
soal ganti kerugian, ya, objek ganti kerugian pada dua wilayah tersebut. Apa pembedanya? Ganti kerugian yang diajukan dalam hal perkara berhenti karena dihentikan penyidikan dan penuntutan, dan ganti kerugian pada wilayah perkara yang sementara ini berhenti tetapi berpotensi diputus nanti bila perkara prapit ini kemudian selesai dan perkara pokok akhirnya kemudian diperiksa dan berdampak pada suatu keputusan yang tentu akan dihadapi oleh seorang terdakwa di persidangan nanti. Bagaimana ahli memberikan pendapat tentang pembedaan dua wilayah pra peradilan tersebut? Sebenarnya saya agak bingung ya dengar pertanyaan itu, tapi coba deh saya jawab ya. Saya berikan satu pendapat saya. Begini, satu penyidikan prosesnya itu dilakukan ketika rezim KUHP lama, oke? Itu harus diuji dengan rezim KUHP lama. Kemudian setelah diuji dalam rezim KUHP baru, pra peradilannya sendiri harusnya mengikuti berdasarkan azas lex temporis delicti, menggunakan KUHP baru pra peradilannya, prosesnya. Tapi batu ujinya itu menggunakan KUHP lama. Nah, tapi ganti ruginya dimohonkan berdasarkan putusan pra peradilan dalam proses pra peradilan yang sudah dalam rezim KUHP baru. Jadi yang digunakan adalah rezim KUHP baru. Demikian. Ya. Terima kasih ahli. Mungkin kami perlu perjelas pertanyaannya. Ahli mungkin sudah memahami pengajuan pra peradilan ini berada di dua fase yang kami maksud. Itu pertanyaannya. Fase pertama, ketika pemeriksaan di pengadilan tidak dimungkinkan terjadi karena perkara dihentikan di tingkat penyidikan dan dihentikan di tingkat penuntutan. Di SP3 maksudnya? Ya, itu maksudnya. Oke. Ya. Atau penghentian penuntutan. Nah, apa yang membedakan antara penghitungan ganti kerugian di fase tadi dengan penghitungan ganti kerugian di fase perkara yang tadi berhenti oleh karena hak pra peradilan diakomodir oleh hakim pra peradilan, tetapi berpotensi diputus nanti pada perkara pokok. Bagaimana ahli melihat hal ganti kerugian ini? Enggak, berpotensi apa maksudnya gimana? Ini kan sudah dihentikan. Ya, SP3 itu maksudnya. Bagaimana ahli melihat ganti kerugian di wilayah perkara yang dihentikan ya dengan ganti kerugian di perkara yang masih berjalan? Itu maksudnya pertanyaan. Oke. Jadi begini, kalau yang namanya sudah SP3 itu bisa ganti kerugian dan rehabilitasi. Ya, itu pertama. Karena dia langsung dihentikan. Statusnya sudah dicabut tersangkanya dan dihentikan juga penuntutan. Tetapi ada masih yang berjalan, ya kan? Dan kita nggak tahu nanti. Nah, makanya di sini kita harus lihat yang dimohonkan apa. Kalau rehabilitasi menurut saya tidak tepat kalau saat ini. Restitusi juga kepada si pelaku, ya kan, kalau misalnya restitusi diajukan dari korban. Tapi kalau salah tangkap, salah tahan sudah diputus, itu adalah satu fakta yang tidak bisa dibantah lagi. Ada putusan pengadilan, itu hukum, sudah menjadi kepastian hukum bahwa ada perbuatan yang bisa dimintakan ganti rugi. Itu beda. Jadi yang dimintakan jangan rehabilitasi, tapi ganti kerugian. Itu yang bisa dimintakan. Demikian. Terima kasih ahli. Ada? Cukup? Terima kasih ya. Mohon saudara jelaskan apa sih yang dimaksud dengan berdasarkan undang-undang dan satu lagi berdasarkan hukum. Apakah itu identik? Kalau suatu tindakan aparatur berdasarkan undang-undang, itu kalimat pertama. Terus kalimat yang kedua berdasarkan hukum, kira-kira identikkah itu atau berbeda? Bagaimana, mohon dijelaskan. Baik, terima kasih. Jadi saya ini sarjana hukum, bukan sarjana undang-undang. Undang-undang itu hanya sangat sempit ruang lingkupnya. Hukum itu sangat luas, ya.
Hukum itu sampai kepada hukum yang tidak tertulis pun ada, ya, hukum adat dan sebagainya. Nah, ketika kita menjadi sarjana hukum, kita tidak hanya mempelajari undang-undang, kita mempelajari hukum. Hukum itu kalau kita lihat pohon ilmunya adalah dari ilmu sosial aslinya, dia pecah menjadi ilmu hukum. Jadi kita harus pahami sangat besar kita bedakan antara guru dan manusia. Apakah guru itu manusia? Ya. Tapi apakah manusia itu guru? Belum tentu. Jadi apakah undang-undang itu hukum? Yes. Tapi apakah hukum adalah undang-undang? Tidak selalu. Demikian penjelasan saya. Jadi berdasarkan undang-undang itu lebih spesifik, lebih sempit ya. Lebih sempit. Ya, sesuai dengan di pasal 173. Dia lebih sempit pemaknaan alasan, yaitu hanya berdasarkan undang-undang. Setuju? Tadi yang mana? Yang maksudnya? Yang dimaksud pasal 1 ini, ayat 1 ini kan hanya dipersempit berdasarkan undang-undang, bukan berdasarkan hukum. Jadi tidak luas kita maknai. Makanya saya bilang itu 173 itu dimaknai sebagai penegasan. Ya, tapi berdasarkan undang-undang ya. Sepakat ya? Tidak berdasarkan hukum. Begini, Yes. kalau diminta penafsiran, ya saya sudah maknai di sana bahwa itu hanya penegasan, tidak lagi untuk menafsirkan di sana, ya, tidak untuk ditafsirkan. Ini undang-undang loh, pasal. Bukan Itu pasal, betul, betul. Izin yang mulia, kami keberatan kalau pertanyaan itu diulang-ulang terus, yang mulia. Saya masih singkat. Silakan kalau saudara mau menjawab silakan. Oke. Kalau tidak, Enggak, maksudnya ini saya sebenarnya enggak mengerti esensi pertanyaannya apa ini. Intinya tadi saya Ya. menjelaskan Pasal 173. dan berdasarkan undang-undang. Ya, saya udah Berbeda ya. jelasin, berbeda. Terima kasih. Ya. silakan. Sudah cukup? Ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Baik, yang mulia. Tadi saudara menyinggung perkara Sengkon dan Karta. Kita sudah tahu semua, sarjana hukum semua sudah tahu perkara itu. Tapi yang saya tanyakan mengenai perkara ganti ruginya yang saudara sebutkan tadi, bahwa Sengkon dan Karta mengajukan gugatan ganti kerugian dan dikabulkan 100 juta. Saudara pernah baca putusannya? Saya membaca beritanya yang mulia. Baca berita. Baca berita bahwa Mana baca beritanya? zaman dulu ada di koran-koran pemberitaannya waktu itu. Seingat Isinya saya. apa? Pertimbangan hakim itu isinya apa? Mungkin di sana tidak sampai kepada pertimbangan hakim. Tidak sampai. Tidak sampai, tapi pemberitaannya saya itu kan berdasarkan notori feiten notorius, sesuatu pemberitaan diketahui publik di sana. Tidak ada pertimbangan. Tidak ada. Tapi Apakah saudara yakin bahwa memang Sengkon dan Karta diberikan ganti rugi 100 juta? Apakah memang sempat saudara baca itu? saya baca waktu itu Baca? pemberitaannya. Baca ya? Iya. Tapi diputus pengadilan mana perkaranya? Nah, nomor itu berapa? Tahu? sudah lama sekali. Tidak pernah baca ya? Saya Putusannya juga tidak pernah baca ya? Saya juga waktu itu kalau tidak salah ya, yang mulia ya, saya tidak baca ada putusan. Tapi memang negara mengganti rugi. Negara mengganti rugi. Ya, waktu itu karena memang menyadari kekeliruan bahwa Silakan mereka bukan dicari pelaku. lagi ya. Iya. Dicari lagi berita-beritanya ya. Ya, itu udah lama sekali ya di koran soalnya waktu itu. Baik, terima kasih. Saya kira sudah cukup pemeriksaan ahli hari ini. Pembuktian dari pemohon sudah selesai. Hari Senin kita akan mulai lebih pagi, Pak. Bapak akan mengajukan apa saja? Izin yang mulia, kami mau mengeksplor 1-2 pertanyaan, dibolehkan yang mulia? Satu saja. Baik, satu aja ya, baik. Saudara ahli, saya ingin minta pendapat saudara ahli. Seseorang statusnya tersangka, kemudian ditangkap, ditahan. Bukti penangkapan penahanan berdasarkan surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan diterbitkan oleh termohon. Pemohon datang ke kantor termohon dalam keadaan masih sehat. Keadaan masih sehat, kemudian ditunjukkan surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan, kemudian setelah itu diantar ke ruang tahanan.
tapi dilakukan dulu pemeriksaan kesehatan. Saat dilakukan pemeriksaan kesehatan, kesehatannya masih normal. Kemudian dimasukkan ke ruang tahanan. Pada saat itu termohon memaksa untuk membawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan pemohon berkeberatan karena sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan. Dan saat itu pemohon sendiri kesehatannya masih baik. Karena ada perdebatan luar biasa, kemudian pemohon diangkut dengan menggunakan mobil tahanan sampailah ke rumah sakit. Ternyata sampai di rumah sakit, kondisi kesehatan pemohon mengalami perubahan yang cukup drastis.